Ngapain di situ bang? Nyari cewek bang? Bukan, abang lagi ajak cewek-cewek ini saling berantem soal Pilpres tahun 2024. Yuk, kita coba tanya Gen Z ya. Halo Kak. Halo, kenalan dulu nih. Saya Bergetar hatiku saat ku berkenalan dengannya. Dominika. Dengan siapa? Ku dengar dia menemukan nama dirinya. Kakak Krisma. Kakak Krisma? Risma, maaf. Mai, oke. Ini kita lagi buat konten politik tentang Pilpres 2024. Hah? Oke. Menarik nih, ada jawaban lain. GoFood. Kira-kira kenapa pengen GoFood? Ya karena kan asalnya nggak di sekarang kan kita merantau lah. Oke. Ya kan harus balik ke kampung kan. Oh Jadi, iya betul. ya udahlah. Mungkin harus yang urus penting kan surat. tetap milih dan ya pasti menang. Deng, bukannya tadi golput, Deng. Maksud Adet? Mau digolin aja hehehe. Lah udah. Oke. Panggilnya juga bakal Ini menang. kakaknya dari mana nih? Aku Dari mana nih? asli Bangli. Itu namanya close deck. Mau abang antar Abang coblos bisa di aja. rumah muda. Bangli. Iya, tapi kan kayak males balik, emang males. Kalaupun bisa nggak balik ya nggak balik aja udah. Oke. Kalau kakaknya nih dari mana? nih? Kalau saya dari Batam. Batam. Oke. Jadi ya kayak gitu Dekat golput. Singapura ya. Oke. Golput gara-gara ya itu. Tapi kalau tentang informasi tentang kandidatnya tahu? Tahu. Siapa-siapa kira-kira nih? Apanya? Kandidatnya siapa-siapa kandidat? aja. Ya, betul. Yang pertama pilihan boleh nggak sih ngomong pilihan di depan kamera? Boleh nggak apa-apa. Jadi ini kan soal pilihan personal. Nggak apa-apa. Jadi kira-kira siapa? Saingan. Kalau saya nomor satu. Nomor satu siapa? Anies. Caimin Oke. Gemoy. Kalau kamu? Aku Gemoy, aku Prabowo. Prabowo. Kenapa pilih Prabowo kira-kira? Nggak apa-apa. Kita sharing aja. Kayak ya serak gitu. Serak lah, ya. Kalau jawaban juga ya dan waktu juga aman gitu, kayak yang lain yang nyeleneh gitu kayak kadang debat sama dia juga jadi sering debat gitu. Iya. Oke, tapi nggak gini, masih ada ketertarikan gitu dengan politik walaupun betul-betul tidak serius. Kita juga sebenarnya lagi belajar gitu. Kita pengen cari perspektif lain. Oh, kira-kira teman di luar sana itu mikirnya kayak gimana sih tentang Pilpres 2024? Oke, mengenai nomor satu ya. Kira-kira kenapa suka sama nomor satu paslon 01? Sebenarnya pertamanya nggak milih Anies, kayak ya udahlah biarlah mereka yang memilih, kita terima jadi aja siapa presidennya. Tapi sebagai pengguna media sosial, apalagi Twitter kan informasinya cepat dapat dari debat capres, cawapres, visi misi mereka, gimana mereka di masa lalu, apa proker-proker masa lalu. Mereka kan dulu pernah menjabat entah jadi gubernur atau Dirjen Kopassus atau apapun itu pasti ada masa jabatannya. Keluar dari itu semua masa lalu mereka. Di sini lo memilih kayak ya semua punya masa lalunya. Ada yang prokernya belum selesai, ada yang prokernya yang gimana-gimana. Tapi sisi baiknya kan juga keluar. Dan setelah dilihat, oh lebih milih ini deh sisi baiknya. Dari cara dia ngomong, dari cara bisa dibilang kan banyak yang ngeluarin pendapat nih. Dia tuh nggak bagus tuh sebenarnya, banyak omong aja. Segala proker-proker dia tuh cuman janji, proker-proker dia tuh nyeleneh. Tapi ada orang yang lebih ahli yang mengeluarkan pendapat emang kalau dia tuh prokernya aneh. Tapi kalau kalian perhatikan lebih detail, ada dampak yang sebenarnya bukan dampak jangka pendek tapi jangka panjang yang bakal kalian rasakan. Kan itu lagi beredar gak sih Kampung Bayam itu? Oke. Jadi di situ mulai ngerasa kayak bukan karena dia juga pinter ngomong, siapapun bisa pinter ngomong, apalagi orang politik, orang hukum itu harus jago ngomong. Tapi gimana dia mempresentasikan dan membicarakan ke umum tanpa harus ngeluarin kata-kata politik yang buat kita sakit kepala, itu udah cukup. Oke. Kira-kira bisa di-mention nggak? Atau mungkin bisa diambil sedikit contohnya kata-kata yang buat sakit kepala itu apa kira-kira? Kira-kira contohnya kayak yang tadi malam, green inflation. Kan itu baru green kan. Inflation. Oke, green inflation. Baru tuh saya baru baca nih di Twitter, katanya gini.
ada yang bilang kalau yang mengeluarkan green inflation itu dia belum memahami apa itu green inflation ya inflation. Iya, Dia belum memahami apa konsepnya. Dia cuman ngomong aja green inflation kayak seakan-akan jago. Pas ditanya apa artinya, saya nggak usah kasih tahu kan Anda profesor. Jadi kayak kayaknya ini perlu klarifikasi. Kira-kira gimana? Nggak terlalu ngikutin sih yang kemarin tuh karena baterai handphone juga habis kan. Dan tapi orang prof juga nggak bisa jawab tuh. Ya mana ya jawabannya kayak gitu kan. Saya juga nggak menemukan tuh jawabannya dari sini. saling menyindir Ini kita di kayak malam. apanya ini kan sebenarnya kan kayak gitu ya. Tapi ini menarik ya, maksudnya ternyata kalian juga sama kayak saya berdua juga ternyata masih punya kepedulian tentang itu. Walaupun kelihatan anak-anak banyak sekali narasi yang mengatakan bahwa anak-anak zaman sekarang itu mereka nggak peduli politik, itu gampang diarahkan. Ternyata kalian punya pendirian sekuat ini loh. Tapi itu luar biasa. Oke. Golput nanti ya. Golput. Oke, Bare, thank you so much. Terima kasih. Siapa namanya Ken? Mai. Subscribe sekarang. Terima kasih ya, Bare. Thank you.